ulang tahun Om Oyoung kawin udah 35 tahun. Ada lain gak nih? Nanti didoain. Hah? 35 tahun. Oleh karena itu, pertama-tama kita bersyukur kita diberi nikmat iman Islam dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Om Oyoung mengucapkan terima kasih juga kepada Papa Mama Indah hadir ya. Jadi kemarin itu mamanya Dipa juga datang. Kebetulan gak bisa ya Dipa ya. Jadi ada janjian. Kebetulan berhalangan. Wow, ini apa lagi nih? Ini apa ini? Hah? Wah, ini. Alhamdulillah. Dekat tengah aja, tengah sini nih. Tengah sini nih biar seru. Nah, ya. Oleh karena itu, sudah pernah lagi. Kita mulai aja ya pengajian kita ya, karena pengajian minimum setengah jam ya Ustaz ya. Nah, setengah jam. Waktu zuhur jam 12:10-an. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan tausiah pada pagi dan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Purnama Surya, betul Pak? Ya, saya takut terbalik Surya Purnama. Yang semoga beliau beserta Ibu Nani dan keluarga besarnya dan kita semuanya sajalah, kita doakan semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma sallimna ila ramadan wa sallim lana ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap
alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusan yang mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ini tadi saya diminta untuk mendoakan. Yang saya ingat ya pernikahan Pak Pur katanya hari ini yang ke-35 tahun. Akad nikahnya tanggal 7. Betul gitu, Pak? Resepsinya tanggal 2 kali ya. Wah, lupa. Nikahnya tanggal 7. Resepsinya tanggal 8. Oh gitu ya. 9. 7 ya, ya wis. Februari apa Januari? Ya wis. Alhamdulillah wa masyaallah, alhamdulillah wa masyaallah. Masyaallah la quwata illa billah. Semoga Pak Pur beserta Ibu Nani. Kalau Elin yang keberapa tahun? 15. Oh iya bener. Ini sama bulannya juga sama. Oh, saya pikir pernikahannya jenengan sama Mas Pram. Oh, ya wis. 15 tahun ya.
Apa? Oke. Ya, nanti ini dulu Pak Pranu Pak Pur dulu. Kita doakan. Kita doakan dengan suratul Fatihah. Karena Al-Fatihah itu kata Nabi nama lainnya as-shalah. As-shalah itu doa ya. Makanya dalam hadis qudsi itu ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, kata Allah ini antara aku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku wali abdi ma sa'ala. Bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan Pak Pur beserta Ibu Nani kian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kian bahagia dunia akhiratnya, kian Allah anugerahi rumah tangganya penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, wasa'adah fid dini wa dunya wal akhirah, dan segenap harapan baik beliau berdua semoga segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah, dan putra-putrinya, cucu cicitnya semuanya menjadi putra-putri yang solih solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ada beberapa yang lahir di bulan ini. Siapa namanya pertama? Rio. Oh yang lahir sekarang Rio. Rio? Rio dah. Oh sudah. Oh ya. Ya kita doakan semua lah. Kenzi, siapa lagi? Nggih, wis. Ya wis, kita doakan semua. Ya kita doakan semua wis. Mudah-mudahan umur yang tadi semuanya dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kesini semakin lebih baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, sukses dunia akhiratnya, selamat dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya, dan semoga segenap harapan baik kedua orang tuanya terutama dan anak-anaknya segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodohnya sesuai dengan harapannya yang lebih baik bahkan ya. Monggo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ramadan itu kan ini menjelang bulan Ramadan ya. Ramadan itu kedatangannya jangan ditunggu, tapi disambut dan dipersiapkan. Itu rumus dasarnya itu gitu. Karena ada sebagian orang itu menjelang Ramadan dia sibuk menunggu. Padahal sebenarnya Ramadan ini tamu yang dinantikan. Karenanya kemudian jangan ditunggu kedatangannya, tapi sambut dan persiapkan. Itu rumus itu. Saya ulang ya, Ramadan kedatangannya jangan ditunggu, tapi disambut dan dipersiapkan. Makanya ketika datang bulan Ramadan, Nabi menyambutnya seperti menyambut tamu. Beliau mengatakan, "Aukamakal marhaban ya Ramadan." Selamat datang wahai bulan Ramadan. Nah, marhaban itu kata rohaba. Rohaba yurahibu tarhiban itu artinya menyambut kedatangan. Kalau tarhib Ramadan berarti menyambut kedatangan bulan Ramadan. Maka saya ulang, kedatangan bulan Ramadan jangan ditunggu. Kalau ditunggu namanya pasif kita. Yang betul adalah kita sambut dan kita persiapkan. Seperti halnya kalau kita mau menyambut tamu penting, kita persiapkan. Maka dalam hal ini Ramadan adalah tamu penting utusan Allah yang membawa oleh-oleh banyak aneka rahmat, barokah, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya.
yang kalau kita tidak pandai-pandai menyambutnya, bisa jadi kita nggak dapat sama sekali kebaikan yang ada di dalamnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya saya ulang sekali lagi, sambut Ramadan itu dan persiapkan Ramadan itu. Di antara hal yang patut untuk kita lakukan sebagai bentuk sambutan kita terhadap bulan Ramadan dan sekaligus persiapan untuk menghadapi Ramadan adalah ditatanya niat untuk atau azam, tekad yang kuat dalam hati untuk meningkatkan kebaikan, wabil khusus selama bulan Ramadan, yang diharapkan selepas Ramadan itu terus berlanjut. Ini sangat penting, bukan apa-apa, karena memang sepatutnya lah di bulan Ramadan itu kebaikan lebih kita maksimalkan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di luar bulan Ramadan beliau sangat baik. Di dalam bulan Ramadan beliau dengan sengaja meningkatkan kebaikannya sehingga beliau jauh semangat lebih baik lagi. Wah, itu gimana bahasanya? Jadi jauh semangat lebih baik lagi. Ya karena memang sengaja ditingkatkan. Ya harapannya nanti selepas Ramadan kita mengalami peningkatan daripada sebelum-sebelumnya. Nah, itu rumusnya itu gitu. Maka contoh misalnya dari sekarang kita pasang niat azam yang kuat. Bismillah per satu sholat fardu 1 juz misalnya gitu. Yang itu tidak di luar Ramadan. Dalam Ramadan nanti bertekad dalam hati 1 sholat fardu 1 juz. Targetkan aja, diniatkan aja, diazamkan aja. Tercapai alhamdulillah, tidak ya paling enggak sudah dapat niat. Tapi Allah Maha tahu sungguh-sungguh apa tidak niatnya itu. Al-azam, komitmen. Bismillah, wah nanti Ramadan lebih dermawan lagi misalnya. Nanti Ramadan sholatnya ditingkatkan lagi misalnya, sholat sunnahnya maksudnya. Dan seterusnya. Jadi ini perlu kita azamkan dalam hati, tekadkan dalam hati, niatkan dalam hati. Karena secara umum wa innama likulli imri'in ma nawa, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau tekad kita kuat, insya Allah kita akan dapatkan itu. Dan kalaupun misalnya tidak tercapai, paling enggak kita dapat pahala niat. Dan Allah Maha tahu siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang pura-pura. Allah Maha tahu. Maka tak pasang niat dalam hati. Bismillah ya Allah, insya Allah saya akan berusaha nanti bismillah. Kita tekadkan, kita azamkan, kita niatkan yang kuat dalam hati untuk meningkatkan kebaikan selama bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempersiapkan, menyambut dan mempersiapkan Ramadan itu dengan doa. Dengan doa. Kenapa kok mesti dengan doa? Karena dalam Islam itu ada rumus la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu rumusnya. Saya ulang, tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Maka kita butuh pertolongan Allah dan karenanya kita mesti berdoa gitu. Saya ulang, karenanya kita butuh pertolongan Allah sehingga karenanya kita mesti berdoa mohon pertolongan Allah agar kita ini diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah, wabil khusus selama bulan Ramadan nanti dengan optimal, dengan hasil yang maksimal mudah-mudahan. Itu seperti itu. Karena ada banyak orang itu punya kemauan tapi tidak punya kemampuan, atau punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Nah, kita maunya ada mau, Allah mampukan kita. Jadi ada kemauan dan juga ada kemampuan. Sehingga harapannya semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita tekadkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dulu berkaitan dengan doa. Makanya para salafus saleh itu kalau sudah masuk bulan Rajab itu sebagian salafus saleh berdoa, ini bukan hadis ya, tapi ini doa sebagian salafus saleh berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah berkailah hamba di Rajab kami, di Sya'ban kami, dan hinggakanlah kami ke Ramadan.
Kalau udah masuk bulan Sya'ban begini, tinggal Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Bahkan dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan doa sebagian salaf kalau udah bulan Sya'ban begini menjelang Ramadan adalah Allahumma sallimna ila Ramadan. Kalau sendiri Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah hamba ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, selamat, sehat walafiat. Karena ada orang itu naudzubillah sampai ke bulan Ramadan tapi sakit misalnya, sehingga tidak bisa beribadah dengan optimal. Makanya terus kemudian kita mohon pada Allah, semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dalam keadaan mau dan mampu tadi beribadah kepada Allah. Itu mohon, minta kepada Allah. Terus wasallim li Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku juga dengan selamat. Karena ada orang itu Ramadan sampai ke dia dalam kondisi yang tidak kondusif, keadaannya tidak kondusif. Ada banjir, naudzubillah min syarri dzalik, ada gempa, naudzubillah min syarri dzalik, ada musibah ini itu macam-macam. Jangan sampai kita mengalami itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka kita berdoa sama Allah, ya Allah sampaikanlah Ramadan kepada kami dalam keadaan selamat, kondusif, semuanya baik-baik saja, kondusif untuk ibadah, untuk berbuat baik pada sesama, untuk aneka mujahadah, kebaikan, kondusif semuanya. Semoga Ramadan kita kondusif, amin insyaallah. Dan watasallamhu minna mutaqabbala, terimalah amal ibadah kami ya Rabb, wabil khusus selama bulan Ramadan. Sehingga besar harapannya nanti 1 Syawal kita lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin. Mudah-mudahan ya, amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, saya ulang, doa ini penting guna agar kita ini diberi kita di kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah dan beramal soleh secara optimal wabil khusus selama bulan Ramadan. Karena saya ulang tadi, kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Sejatinya kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Bahkan kalau ada orang bilang kita ini hebat, sejatinya kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 7. Kata Allah, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah buat kalian cinta pada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Dan Allah buat kalian benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di ayat itu diinformasikan bahwa Allah lah yang membuat hati kita ini senang dengan segala aktivitas yang meningkatkan iman. Senang sholat, senang baca Al-Quran, senang silaturahim, senang hadir di majelis ilmu. Itu yang buat kita senang, itu Allah. Dan Allah nyatakan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Indah itu dalam pengertian sholat terasa nikmat, puasa terasa nikmat, zikir terasa nikmat, baca Al-Quran terasa nikmat, sholat malam terasa nikmat, tarawih terasa nikmat, i'tikaf terasa nikmat. Terasa nikmatnya ibadah itu karena Allah yang berikan nikmat itu. Dan karena nikmat beribadah, otomatis Allah buat hati kita benci pada segala bentuk kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kata Allah, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam hati. Nah, inilah kenapa yang mesti kita persiapkan, di samping yang pertama niat, yang kedua adalah doa. Ya, jadi banyak-banyak doa. Kalau doa salafus saleh terdahulu adalah
Allahumma barik. Kalau sekarang kan udah bulan Sya'ban ya, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadhana. Atau yang di Lataiful Ma'arif itu doanya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Enggak hafal Ustaz, terjemahnya aja. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dengan selamat. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepadaku dengan selamat. Kondusif maksudnya. Dan terimalah amal ibadahku ya Allah, bil khusus selama bulan Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena tadi saya katakan Ramadan ini kan kalau merujuk pada informasi dalil-dalil yang ada, pahala dilipat gandakan, gak biasanya, ampunan, pemaafan Allah dibesarkan, gak biasanya pokoknya. Allah itu udah maha pengampun, maha pemaaf. Di bulan Ramadan lebih lagi, kira-kira gitu. Keberkahan di dalam bulan Ramadan dilimpah ruahkan, aneka jaminan kebaikan termasuk bebas dari api neraka di bulan Ramadan, tiap hari dan tiap malamnya dilimpah ruahkan, gak ukuran. Dengan kata lain, melimpah ruahnya aneka kebaikan itu, kalau kita berusaha meraihnya hanya menggunakan badan kita, itu rasanya kok tidak maksimal yang bisa kita dapatkan. Kalau kita berusaha menjaring semua kebaikan tadi itu hanya dengan badan kita ini, kok rasanya tidak maksimal yang bisa kita peroleh nantinya. Maksudnya bagaimana Ustadz? Begini, ibarat Ramadan itu adalah kolam ikan yang isinya banyak ikannya. Kata pemilik kolam gini, silakan Bapak Ibu yang mau ngambil ikan sepuas-puasnya, tapi berbatas waktu ya, hanya 30 hari. Silakan, tidak akan habis ikannya, nanti stop, kita tambah terus. Bebas, ambil sudah sepuas-puasnya. Terus kita datang hanya bawa satu jaring saja. Kita bawa cuma satu jaring saja. Itu kira-kira yang kita dapat banyak apa sedikit kira-kira ini? Kalaupun banyak nggak optimal juga, Pak. Kalaupun iya, sedikit dan kalaupun banyak nggak optimal juga. Kenapa? Begini maksud saya. Kalau kita cuma bawa satu jaring dan hanya pakai badan kita untuk menjaring itu, badan kita ini kan ada capek-capeknya, ada lelah-lelahnya kan, ada sakit-sakitnya, kadang ada mual-mualnya, memuales-mualesnya gitu loh. Ya, otomatis pasti syarat dengan limitasi gitu loh, syarat dengan batas. Karenanya kemudian kalau mau maksimal hasilnya gitu ya, caranya sederhana. Libatkan banyak orang untuk menjaring ikan itu, tapi dengan sekian banyak orang yang mendapat ikan itu, kita dapat bagian dari yang mereka usahakan. Kenapa? Karena kita yang menyediakan jaringnya. Nah, ini saya punya jaring banyak ini, silakan dipakai aja, tapi nanti dibagi ya dengan saya, kira-kira gitu. Pahala Ramadan itu bisa kita begitukan. Jadi kalau kita menjaring keutamaan Ramadan hanya dengan badan kita ini, rasanya kok nggak maksimal yang bisa kita peroleh. Karena kadang baca Al-Quran yo ngantuk, kadang bukan cuma ngantukan. Nah, itu. Sholat malam kadang kita juga nggak bisa maksimal kadang ya tadi muncul mualnya, mualesnya. Belum lagi yang kadang sakit, namanya manusia kan, kadang ada sakit-sakitnya. Tapi kalau kita bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka, itu baru insya Allah kita dapat nilai yang sangat maksimal di dalam bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Gampang. Bantu bayar listrik masjid. Kita bantu bayar listrik masjid, listrik musola. Sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah di masjid itu, sekian banyak orang yang merasa nyaman beribadah di masjid itu, karena kita yang bayar listriknya, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Dalilnya mana Ustaz? An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan atau yang ditolong tersebut. Makanya kalau kita
bantu orang beribadah dengan nyaman nanti di masjid, karena kita yang bayar listriknya, sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah di masjid itu karena kita yang bantu, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Ustaz, contohnya kalau listrik masjid Ustaz mahal Ustaz. Ya mahal kalau kita bayar sendiri. Tapi kalau patungan bareng-bareng kan tidak. Kayak di Masjid Al-Mukhlisin itu ada kota amalnya, itu ada operasional masjid, ada renovasi masjid, ada yatim dan duafa. Nah, tinggal kita kalau mau yang dapat bagian yang listrik tadi di operasional masjid itu, nanti insya Allah digotong bareng-bareng untuk bayar listriknya masjid. Atau misalnya sebagian kita ini, menurut saya namanya orang kan tidak semuanya punya duit, misalnya gitu. Kalau nggak punya duit gampang, kasih tahu yang punya duit. Nah, gitu. Jadi kalau yang nggak punya duit, kasih tahu yang punya duit. Dan tidak usah khawatir, dalam hadis Sahih Muslim, kita yang memberitahu itu akan dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu itu. Man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan satu kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Orang yang menunjukkan satu kebaikan akan dapat pahala seperti yang diberi petunjuk tadi atau yang diberitahu tadi. Nah, jadi nggak usah khawatir. Share aja. Ayo, ini ada masjid butuh, ini musola butuh. Nah, kita ngasih tahu, kita yang ngasih tahu, insya Allah dapat pahala yang sama dengan yang mengeksekusi informasi kita itu. Itu diantaranya. Belum lagi ambil bagian menyediakan sahur, menyediakan berbuka, terutama untuk orang-orang yang kebaikannya produktif. Contoh misalnya imam masjid, muadzin masjid, misalnya guru-guru TPQ dan yang lain-lain lah. Itu kalau kita berikan sahur buat mereka, buka buat mereka, kemudian makanan yang kita berikan itu dibuat untuk mentenagai berbuat baik itu, berapa pahalanya itu. Contoh ya misalnya imam itu saya baca dalam fikih sunnah saya sabik, dia mendapat pahala sebanyak orang yang di samping pahala dia sendiri plus pahala orang yang sholat di belakangnya. Bayangkan imam ini sholat, tenaganya pakai makanan dari kita dengan izin Allah misalnya, berapa pahala kita itu. Itu contoh. Muadzin itu mendapatkan pahala di samping pahala dia adzan plus pahala sekian banyak orang yang sholat karena mendengar adzan dia. Itu saya baca dalam fikih sunnah itu gitu. Maka bayangkan berapa pahala kita kalau kemudian muadzin itu adzan, kuat adzan itu tenaganya dari makanan yang kita berikan sama dia. Ini pentingnya kita membantu sekian banyak orang untuk beribadah kepada Allah supaya kita ini punya passive income pahala gitu. Passive income. Cuman ya itu tadi, jangan karena mentang-mentang sudah bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, terus kemudian kita ngomong berarti karena sudah punya pasif income banyak terus berarti tak santai-santai aja, jangan. Tetap kita juga harus bermujahadah. Tetap kita harus berusaha. Bahwa ada kurang-kurangnya, nah insya Allah ditutup dengan pasif income tadi itu. Kan kadang kita ini akhir-akhir Ramadan itu ada yang mudik, akhir Ramadan ada yang pesanan nastar banyak misalnya, atau lagi tugas sana tugas sini. Pas malam qadar turun, kita lagi tidur misalnya gitu, lagi tidur kita ini. Tapi karena kita sudah bayar listrik masjid tadi, karena kita sudah mensupport kopi bagi orang-orang yang iktikaf di masjid saya itu, kalau malam iktikaf itu sebagian jamaah sampai bawa dispenser ke masjid, sak kopi-kopinya, sak minuman sak teh, kopi dan kawan-kawan plus mie gelas. Rupanya itu untuk mendukung orang biar melek iktikaf di masjid itu. Bayangkan ketika malam qadar turun, orang yang kita bantu lagi iktikaf, lagi ngaji, lagi tadarus, lagi sholat macam-macam. Sementara kita lagi tidur di rumah karena capek tadi itu misalnya. Karena pesanan apa? Nastar banyak misalnya. Maka tidak usah khawatir. Insya Allah itu yang saya bilang kekurangan kita itu ditambal dengan pahala yang sama
dengan orang-orang yang kita bantu yang sedang beribadah di masjid tadi. Saya ulang, saya mohon maaf. Misalnya mohon maaf nih, aduh itu Ustadz contohnya kok yang berduit itu, kalau nggak ada duit gimana Ustadz? Saya ulang tadi, beritahu yang punya duit. Ayo, ini masjid lagi butuh dana untuk iktikaf. Nah, ayo siapa yang mau bantu untuk sahurnya, bukanya, siapa yang mau nyediain cemilan-cemilan atau apa minuman-minuman saat iktikaf supaya jamaah semangat. Maka semua yang kita keluarkan, semua yang orang keluarkan sebagai bentuk kebaikan karena kita yang memberitahu, hadisnya Sahih Muslim tadi, insya Allah kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Karena berbatas waktu menjelang zuhur, masih ada waktu, insya Allah. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo silakan. Kalau ada. Yang nanya silakan. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Belum ada yang saya duluan Ustaz. Silakan, Pak. Kemarin itu saya dengar dari Ustaz Adi Hidayat, Rasul itu waktu Ramadan dia mengkhatamkan sekali. Dia maksudnya bukan tidak berniat banyak, tapi lebih memotivasi kaumnya, sahabat umatnya. Dia hanya sekali, tapi dia mengharapkan umatnya juga sekali dan terjemahan mengerti. Nah, jadi di samping kita membaca Al-Quran, kalau dapat setelah itu membaca arti dan terjemahan dan apa satu lagi Ustaz? Tafsir. Nah ini dari Ahli Hidayah. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi makna dan hikmah dari Al-Quran itu termanfaat. Nah ini menurut Ustaz gimana? Bagus. Pertama, saya belum tahu apakah Nabi dalam bulan Ramadan itu khatmul Quran sekali atau mungkin beberapa kali. Saya terus terang belum tahu. Mungkin beliau tahu ada informasi di mana, tapi saya belum tahu. Cuman yang saya tahu, ini yang saya tahu, Nabi itu di bulan Ramadan yang beliau lakukan yang nggak biasa di luar bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus itu. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin Nabi melakukan, tapi tidak seintensif kalau di bulan Ramadan. Tadarus itu saling yang satu baca, yang satu menyimak, satu membaca, satu menyimak, itu namanya tadarus. Dengan siapa Nabi tadarus? Dengan malaikat Jibril. Kadang malaikat Jibril yang membaca, Nabi yang menyimak. Kadang Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang menyimak. Itu yang saya tahu, Pak. Makanya ini usahakan ya. Insya Allah kita berazam dalam hati ya. Usahakan bulan Ramadan itu ada program tadarus. Syukur-syukur bagi sebagian yang di masjid dengan jamaah yang lain. Kalau nggak mungkin ke masjid, agendakan di dalam rumah. Suami, istri, orang tua, anak, agendakan ada tadarus entah berapa kali dalam bulan Ramadan. Misalnya karena Irin kerja, Fatur kerja, Kak Bella ada di Amerika, betul Amerika, Pak. Terus ya ayo nanti via Zoom tadarus misalnya gitu. Kita agendakan tiap hari apa, jam berapa misalnya gitu. Enggak usah lama-lama, 15 menit aja misalnya. Monggo silahkan. Nah, itu yang saya tahu, Pak. Jadi Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan yang dioptimalkan sependek yang saya baca itu tadarus. Kalau mengenai khatmul Quran itu saya kurang tahu. Hanya saja kalau yang saya pahami, orang yang mengejar 2 kelinci dia tidak akan mendapatkan 1 kelinci. Kadang orang bingung, ini target paham apa target khatam? Target khatmul Quran apa target paham? Kalau terus bingung biasanya nggak dapat dua-duanya itu. Caranya, saran saya ya, target khatmul Quran. Kalau perlu berkali-kali.
Jadi kalau perlu Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah itu saya baca dalam fikih sunnah itu, kalau masuk bulan Ramadan beliau berdua ini khatmul Quran sehari 2 kali. Jadi Ramadan selesai, kalau Ramadannya 30 hari 60 kali khatmul Quran. Itu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Iya. Ya itu karena Al-Quran sudah di dalam kepalanya, Bu. Kalau kita kan di luar kepala, Bu, Al-Qurannya ya. Tapi maksud saya monggo dibidik target khatmul Quran aja dulu. Nah, sambil jalan mencoba dipahami tadi. Dan pesan saya, tolong kalau bisa ya di intern keluarga itu selama bulan Ramadan diagendakanlah tadarus itu. Nggak harus tiap hari, karena tadi faktur kerja, Kak Bella di Amerika, Kak Irin misalnya ibu rumah tangga sih Kak Irin ya, bisnis dalam rumah. Pokoknya istilahnya cari waktu ketemunya lah. Sendiri ada sendiri, ya target sendiri ada. Maksud saya program tadarus itu usahakan ada, simaan, usahakan ada. Tadarus itu yang satu baca satu nyimak. Itu justru sunnah Nabi itu. Jadi sunnah Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan itu beliau banyak bertadarus. Jadi usahakan diagendakan entah berapa kali lah. Nah, syukur-syukur intensif di masjid. Kalau kan ada beberapa jamaah itu kalau habis tarawih Pak ya biasanya tadarus, atau sambil nunggu berbuka kadang tadarus, ada yang mungkin di waktu-waktu tertentu sambil tadarus. Itu diusahakan ada program itu. Nah, saya ulang tadi, kalau saran saya targetkan khatmul Quran sambil pelan-pelan buka terjemahannya, pelan-pelan buka tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafsir yang paling mudah pakai bahasa Indonesia Pak. Tafsirnya Buya Hafta ya. Allah yarham. Tafsir Al-Azhar. Bukan saya itu ada tafsir ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang lain? Silakan. Bertanya, silakan. Oke, monggo Pak Mas Bram. Ya. Saya itu mau nanya tentang ini malam Lailatul Qadar. Oke. Kan di situ disebutkan kan Lailatul Qadar itu malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Yang saya sebenarnya Quran yang mana sih yang diturunkan di dan tahu saya kan Al-Qur'an memang diturunkannya kan tidak satu malam ya. Nah, kalau kemudian disebut diturunkannya di yang pertama, yang kedua kalau misalnya kemudian kita sudah mau masuk nih bulan Ramadan dan kita belum tahu kita kemarin itu mau pas berapa, itu kiatnya gimana? Ya, Belum tahu apanya? batalnya kemarin berapa, yang tahun lalu atau yang tahun-tahun sebelumnya? Batalnya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca di ulumul Quran itu terkait dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu Al-Quran turun pada malam Qadar di bulan Ramadan. Satu Al-Quran penuh langsung 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia namanya bait, ada di langit dunia itu ada namanya Baitul Izzah minas sama'id dunia. Itu turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama Baitul Izzah itu 30 juz langsung penuh Al-Quran itu jumlatan wahidah. Nah, dari langit dunia ini menuju kepada Nabi dicicil. Nah, yang al-alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu permulaan turunnya Al-Qur'an itu terjadi di malam Qadar juga. Jadi permulaannya itu. Jadi permulaan di malam Qadar itu di permulaannya itu. Nah, selanjutnya itu dicicil selama 23 tahun itu selebihnya itu. Jadi saya ulang, Al-Qur'an itu turun dalam 2 tahap Mas Bram. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu langsung 30 juz penuh, nggak dicicil. Nah, nanti dari sini ke Nabi, ke langit dunia ke Nabi itu yang dicicil. Nah, yang turun pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itulah yang kiranya turun pada malam Qadar itu. Itu yang Mas Bram yang saya tahu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Mas? Yang
masing-masing. Soalnya saya juga baru dengar ini teks Nggih. di sini. Nggih. Kalau misalnya 2 tahap, yang pertama dari Lauh Mahfuz ke langit Iya. pertama, itu diturunkan ke siapa ya? Udah turunkan dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan ke langit dunia. Ada satu tempat namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Jadi kayak semacam apa Pak namanya kalau bahasa kerennya itu Pak? Untuk nyimpan data itu apa namanya? Tapi Iya, server kita kira-kira itulah, kira-kira gitu. Jadi dari pusat diturunkan ke Baitul Izzah itu untuk nanti ditransfer ke Nabi itu secara dicicil sesuai dengan konteks yang dimaksud dalam ayat-ayat yang diturunkan itu. Itu seperti itu. Itu yang namanya sababun nuzul itu yang saya tahu. Nah, itu makanya di langit dunia itu ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Disitulah Al-Quran yang 30 itu berada setelah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nanti dari sini kepada Nabi itu yang diproses secara bertahap, tidak langsung. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu Mas Bram. Sudah dua tadi apa Mas Bram? Puasa. Kenapa tadi? Puasa yang batal yang Oh, karena kita nggak tahu punya utang berapa gitu ya. Kira-kira aja lah. Kalau Mas Bram ragu 7 apa 6, berarti 7 gitu aja. Kalau untuk ibadah itu kita tambah aja. Tapi kalau makan sama sih, kalau makan pisang goreng di rumah orang ya. jadi kira-kira 6. Dikira-kira 6 Jadi kalau 7 gitu ya, kalau ragu 6 apa 7 gitu aja. Biar nggak ragu. Tambah aja. Tambah aja. Biar nggak ragu. Wallahu a'lam bishawab. Siapa lagi? Oke, monggo. Oke. Ya. Oke. Bagus. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya pahami, pernah Nabi itu, ini ada dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan pernah suatu saat Nabi itu seusai sholat malam plus witirnya, beliau sholat lagi, setelahnya sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Tentu Nabi wanti-wanti, la witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Makanya kalau saya ditanya berapa rakaat bolehnya setelah nanti kita sholat lagi itu berapa apa harus 8, jawabannya tidak harus. Karena memang angka 8 pun juga tidak harus. Kan pemberitahuan tentang bahwa Nabi itu di dalam maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 itu bukan angka yang harus sebenarnya. Karena pernah diketahui Nabi itu sholat malamnya sampai 13 misalnya. Itu yang hari ini oleh Saudi dipakai, yaitu sholat malamnya 10 ditambah witir 13. Nabi itu pernah 13 juga pernah Nabi itu. Hari ini Saudi pakai yang 13. Selama ini kan pakai yang 23. Itu pun begitu 8 rakaat ada jeda ganti imam. Nah, untuk mengakomodir bagi yang tarawihnya 8 tambah 3 witir nantinya. Sekarang kayaknya kalau betul peraturan baru ini dieksekusi untuk tahun ini, Saudi di Masjidil Haram dan Nabawi itu tarawihnya 10 rakaat. Nanti witirnya 3, berarti 13. Mengamalkan hadis yang 13. Sama dari Siti Aisyah juga radhiyallahu anha. Nah, namun kalau nanti kita mau menambah sholat malam, silahkan, tidak ada masalah dan tidak ada batasan berapa rakaatnya. Karena sholat malam itu semacam sholat sunnah mutlak yang bisa dikerjakan berapa rakaat pun. Nah, memang para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i sependek yang saya pahami, tarawih ini dinilai sebagai sholat yang berbeda dengan sholat malam biasanya. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat tarawih ini kan jenis sholat tarawih yang hanya bisa dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Sementara kalau di luar bulan Ramadan, sholat malamnya bukan tarawih namanya, bukan qiyam Ramadan. Berarti qiyam Ramadan atau tarawih ini jenis sholat sunnah, sholat malam yang berbeda dengan sholat malam pada umumnya.
Itu dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i, tarawih itu rakaatnya itu maksimal 20 dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau kita mengerjakan lebih dari itu nggak sah sebagai sholat tarawih. Tapi kalau kita mau mengerjakan sholat sunnah tahajud, silakan, tidak ada masalah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, karena dianggap tarawih ini ibadah yang berbeda dengan sholat malam pada umumnya. Itu yang saya pahami, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau merujuk pada pertanyaan Ibu tadi, silahkan, tidak ada masalah. Seusai kita sholat malam plus witirnya bersama dengan imam, nanti kita sholat lagi nambah, silahkan. Dan tidak dibatasi berapa rakaatnya, namun tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau misalnya itu Ustaz, kalau merujuk pada sebagian kawan-kawan Ustaz, ada yang melarang sholat malam lagi setelah 11 rakaat kita kerjakan di awal malam. Tidak apa-apa, itu pendapat, sah-sah saja. Beberapa teman-teman di Muhammadiyah misalnya, atau kawan-kawan Ustaz di Muhammadiyah, beberapa, nggak semuanya, beberapa itu mengatakan ya sudah, kalau sudah sholat tarawih 11 rakaat plus witirnya itu, nanti kalau sholat lagi ya kita perbanyak baca Al-Quran saja. Ya tidak apa-apa, itu sah-sah saja sebagai pendapat, ya, sah-sah saja sebagai pendapat. Cuma kalau saya secara pribadi, sependek yang saya pahami masih boleh. Karena tadi diketahui ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, bahwa Nabi pernah diketahui selesai sholat di malam hari plus witirnya itu beliau masih sholat lagi 2 rakaat. Itu menunjukkan bahwa tidak dibatasi tentang rakaatnya berapapun, mau 2 mau berapapun silahkan. Yang penting tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Terima kasih Ustaz. Nggih. Waktu udah masuk. Nggih. Kita yang bapak-bapak, ibu, anak-anak, laki-laki, kita sholat dulu di masjid. Kemudian nanti kita kembali, kita break. Ada lagi, sudah selesai Ustaz. Terima kasih. Doa juga udah tadi Ustaz ya. Ada nanti ada makanan tuh, ada apa namanya sini? Ini apa namanya? Pepan ya. Pepan, ramen, kemudian apa lagi? Sop kaki kambing, silakan. Nanti kita nikmati. Saya rasa kita tutup Ustaz dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara saya Ustaz. Oke. Saudara